Menko Polhukam Wiranto mendapat tugas dari Presiden Jokowi sehari setelah skandal pungli di Kementerian Perhubungan terbongkar. Saya baru saja dipanggil Presiden menghadap beliau untuk membicarakan kelanjutan dari kegiatan kemarin ya. Beliau langsung melihat secara di lapangan bagaimana pungli itu ya berlangsung di salah satu kementerian, dan beliau juga memahami dan mengetahui betul bahwa pungli itu tidak terjadi di satu kementerian saja, tapi banyak kementerian lembaga, bahkan ya di seluruh Nusantara lewat keluhan-keluhan rakyat itu banyak sekali ya hal-hal yang menyangkut pungutan liar atau pungutan tidak resmi itu. Presiden menugaskan Menko Polhukam membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli atau Satgas Saber Pungli. Satgas itu dipimpin oleh Wiranto. Keberadaan Satgas Saber Pungli dinilai vital karena praktik pungli sudah menjalar kemana-mana. Seminggu sebelum kasus pungli di Kementerian Perhubungan terkuak, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahkan memergoki aksi pungli di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, Samsat Kota Magelang, Jawa Tengah. Pungli sebesar Rp50.000 dilakukan seorang personil polisi yang bertugas di bagian cek fisik kendaraan. Kita akan cek fisik, terus dikasih kartunya, setelah dicek fisiknya, kendaraan, bawa ke sana, masuk, terus dikasih kartu cek fisik, biayanya 50, tapi tanggal 50%. Hampir tiap hari orang memberikan laporan-laporan seperti ini, tapi memang cukup sulit kalau kita tidak menemukan kasus seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita perbaiki. Saya kira dari kepolisian siap ya Pak ya, dari Samsat kita juga siap untuk melakukan ini. Institusi kepolisian paling sering jadi sorotan karena kasus pungli. Berdasarkan catatan Komisi Ombudsman, kepolisian menjadi instansi yang sering dilaporkan masyarakat selama 3 tahun terakhir. Pengaduan terbanyak terkait maladministratif. Laporan Ombudsman pada tahun 2015, pungli berada di urutan ke-6 dari 10 prosedur yang dikategorikan maladministrasi. Maladministrasi di kepolisian pada tahun 2014 paling banyak terjadi di tingkat Polres, yakni 34,9% dari 852 laporan yang masuk. Polda berada di urutan kedua dengan jumlah laporan 25,9%. Sementara 2% laporan berasal dari publik yang kecewa dengan pelayanan publik di Mabes Polri. Kalau kita lihat kecenderungannya memang jauh sudah menurun ya, ketimbang angka memang signifikan menurunnya. Ya penurunan ya tajam ya, hampir 80% terjadi penurunan ya. Untuk dibandingkan dari tahun 2010 ke belakang ya. Karena memang kebutuhan operasional itu kan sudah dicukupin oleh negara melalui DIPA, melalui pagu yang diberikan kepada pihak kepolisian. Berbagai bentuk pungli di tubuh kepolisian akan dituntaskan Satgas Sapu Bersih Pungli. Sebagai bagian dari Satgas Saber Pungli, kepolisian akan mengawali perang terhadap pungli dengan bersih-bersih di tubuh sendiri. Tapi jangan salah, internal pun juga sudah saya sampaikan kemarin, internal pun kita lakukan juga operasi pungli ya. Saya minta kepada seluruh Kapolda membentuk tim untuk melakukan operasi pemberantasan pungli OPP yang sasarannya layanan publik. Layanan publik ya. Data Mabes Polri, pungli terjadi dalam pelayanan pembuatan atau perpanjangan SIM, pengurusan STNK BPKB, dan surat keterangan catatan kepolisian. Dalam kurun waktu kurang dari sepekan sejak tim Saber Pungli dibentuk, ada 69 kasus pungli di kepolisian yang diungkap. Karena sudah ada perintah dari Kapolri untuk membentuk Satgas pemberantasan pungli, itu ada sejumlah petugas yaitu 78 personil dengan 69 kasus pungli. Jadi ada 78 personil yang per minggu ini ya, 1 minggu ini. Kalau untuk di lingkungan Polda Metro Jaya saja, itu data yang saya terima untuk wilayah DKI ada 33 di DKI.
Polri menepis anggapan bahwa uang hasil pungli disetorkan ke atasannya. Ya, kalau aliran dananya kan lebih banyak kepada pribadi-pribadi ya. Mereka dipakai untuk makan, untuk minum sehari-hari. Mereka bertugas kan ada hampir 12 jam. Nah, bisa saja itu juga dikumpulkan untuk pemenuhan bensin mereka. Itu yang terjadi. Gaung saber pungli serta-merta menjalar hingga ke daerah. Polres Sidoarjo, Jawa Timur menggelar operasi pemberantasan pungli di kantor pengurusan SIM Satlantas Polres Sidoarjo, Jawa Timur. Hasilnya, sejumlah calo SIM yang biasa beraksi lari terbirit-birit. Mereka menyelamatkan diri lari ke dalam perkampungan. Namun seperti banyak satgas yang layu sebelum berkembang, kekhawatiran atas sepak terjang Satgas Saber Pungli juga muncul. Bahwa ini ada keseriusan, yang paling penting adalah satu, membenahi sistem, kedua, aparatur pengawas di internal juga harus dikuatkan, harus dibenahi. Orang-orangnya yang tidak memiliki integritas harus disingkirkan, diganti, diberikan sanksi. Kalau yang sudah baik diberikan award gitu ya, biar dia merasa ya saya sudah melakukan sesuatu, saya dihargai gitu. Nah kemudian ada proteksi terhadap mereka juga gitu. Akankah Satgas Saber Pungli seumur jagung? Jawaban Satgas akan terlihat di lapangan.